Kenapa? Kenapa harus perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Karena aku miskin. Di mata mereka, aku cuma seperti budak saja. Aku dianggap binatang. Kenapa harus permainkan aku begini? Tapi kalau aku nggak lakukan ini, aku bahkan nggak bisa bayar sewa rumah. Mau makan saja pun susah. Pengguna kartu YK yang terhormat, hari ini hari ulang tahun Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga keluarga Anda sehat dan bahagia. Layanan sepenuh hati, cuma untuk kepuasan Anda sepenuhnya. Orang sepertiku seharusnya nggak dilahirkan. Mana ada yang namanya ulang tahun? Aku sudah mencoba bermain dengan pacarmu. Dia cantik dan seksi sekali. Gajian besok akan kuberi bonus 400 untukmu. Akun Anda sudah masuk 20 miliar. 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 Bank Kota Jarka Wilayah Timur ucapkan selamat ulang tahun Bank untuk Kota Anda. Jarka ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Bank Hana Kota Jarka ucapkan selamat ulang Bank tahun. Kota Jarka Wilayah Selatan ucapkan selamat ulang tahun. Bank Kota Jarka Wilayah Utara ucapkan selamat ulang tahun untuk Bank Anda. Kota Jarka Wilayah Tengah ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semua bank besar Kota Jarka ucapkan selamat ulang tahun kepada Yanto. Ada apa ini? Akun Anda sudah masuk 20 miliar. Akun Anda sudah masuk 20 miliar. Akun Anda sudah masuk 20 miliar. Apa ini? Berapa banyak ini? Satuan? Puluhan? Ratusan? Ribuan? Juta? 10 juta? Miliar? 10 miliar? Triliun? Kartumu punya batas maksimum, jadi cuma bisa ditransfer satu persatu. Totalnya 2 triliun, coba kamu cek apa ada yang kurang. Kakak? Mobil mewahmu dan para pengawal ini, apa yang terjadi? Bukankah kamu dan ayah ibu sedang kerja di luar negeri? Halusinasi. Pasti ini halusinasi. Sebenarnya, ayah mau latih kamu selama 2,5 tahun lagi. Tapi kakak nggak tega lihat kamu menderita. Jadi, kakak putuskan untuk jujur padamu. Sebenarnya, ayah kita adalah orang terkaya di dunia. Hah? Begini saja aku jelaskan. 90% tambang emas dan minyak di wilayah Hoka adalah milik keluarga kita. Hah? Jangan lagi. Ini kartu kredit elit keluarga Wirgo. Di saat genting, kartu ini bisa buktikan identitasmu. Kakak masih ada urusan. Kamu harus jaga dirimu dengan baik. Ingat, keluarga kita nggak punya banyak hal lain. Cuma uang saja yang banyak. Ini bukan mimpi kan? Yanto? Kamu
kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku merasa baik sekali. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku ambil pesanan makanan ini sendiri. Baiklah. Yanto, pergi panaskan teh ini. Nanti saat rapat mau dipakai. Kenapa masih bengong? Aku haus sekali sekarang. Cepat pergi. Bodoh. Ayo, rapat. Laporkan dulu soal pekerjaan minggu lalu. Yanto, kamu gila ya? Tidak, aku sangat sadar sekarang. Yanto kemari sekarang juga. Kamu nggak dengar ya? Kenapa hari ini kamu terlambat? Aku kasih tahu kamu, kehadiran penuh bulan ini hilang, bonus juga akan hangus. Dasar pecundang, kembali kerja. Tutup mulutmu. Gajiku sebulan cuma 6 juta. Kamu kok bentar-bentar potong dikit? Kamu cuma seorang direktur SDM dengan sedikit kekuasaan. Kamu pikir kamu siapa? Yanto, berani kamu memarahi aku? Coba kamu marahi aku sekali lagi. Aku belum pernah dengar permintaan seperti ini. Aku menyebalkan sekali. puas sekali. Yanto, ngapain kamu keluar waktu jam kerja? Pergi sana. Halo Citra, ada apa? Katakan saja. Ada apa-apaan? Hari ini ulang tahunku, kamu lupa ya? Malam ini datang ke Hotel JW untuk makan. Kita berdua ulang tahun di hari yang sama. Mana mungkin aku lupa? Katakan, malam ini kamu mau hadiah apa? Baru ingat soal hadiah sekarang? Aku mau pesawat terbang, kamu mau belikan untukku? Jangan banyak omong, yang penting kamu datang. Pesawat terbang? Bro, kamu tahu di mana ada jual pesawat terbang? Hah? Seumur hidup ini, selain keluarga, cuma Citra satu-satunya temanku. Pesawat itu susah dibeli. Jadi beli mobil saja untuk dia. Sally, kalau kamu masih bersama dengan Yanto si pecundang itu, mungkin seumur hidupmu kamu nggak akan pernah bisa naik mobil ini. Tentu saja, Pak Lukas. Mobil ini keren sekali. Kamu mau coba suspensi mobil ini? Gimana rasanya? Baiklah. Benar-benar keluar rumah langsung sial. Halo Pak Jeffrey. Mobil termahal di sini harganya berapa? Maaf Pak, tempat kami ini dealer mobil dengan standar tertinggi di kota ini. Mobil termurah mulai dari 600 juta. Sedangkan untuk yang termahal 600 juta? Itu memang cukup murah ya. Sepertinya mobil di sini nggak terlalu mahal juga. Kalau begitu, aku punya teman hari ini yang akan merayakan ulang tahun ke-22. Mobil seharga 400 miliar. Ada nggak? Boleh tahu nama Bapak siapa? Kendaraan 400 miliar mungkin cuma kereta cepat saja, tapi kami punya mobil seharga 26 miliar menurutmu? Oke. Kalau begitu ambil yang itu saja. Selain itu, namaku Yanto.
Baiklah Pak Yanto, silakan masuk. Ayo Pak Yanto, silakan masuk. Yanto? Anak pembuat masalah ini ternyata ikut campur sampai sini. Ayo, mari kita lihat. Hoi, Yanto, dengar-dengar dari bagian SDM kamu sudah mengundurkan diri ya. Kalau kamu mau bekerja di sini, aku bisa bantu. Manajer di sini adalah temanku. Gak perlu. Aku datang untuk beli mobil. Beli mobil? Lihat logo mobil-mobil itu. Mana yang bisa kamu jangkau? Nona, mobil yang barusan kamu lihat harganya 700 juta. 700 juta? Ayo Sally, aku akan ajak kamu uji coba mobilnya. Pak Yanto, apa Anda mau coba mobilnya sekarang? Baik, ayo. Silakan lewat sini. Suka nggak? Bahkan joknya terbuat dari kulit asli. Suka. Pak Lukas, kamu benar-benar memperlakukan aku dengan baik. Untung aku pilih orang yang tepat. Kalau ikut Yanto, seumur hidup gak akan menikmati barang semewah ini. Uji coba McLaren, segera bersihkan lintasan. Ya. Pak Lukas, mobil apa itu? Ternyata itu mobil McLaren edisi terbatas. Ini adalah kebanggaan dealer ini. Siapa yang beli mobil itu? Pak Yanto, apa Anda puas? Lumayan. Ya, Yanto. Apa? Gimana mungkin? Yanto, siapa yang izinkan kamu kendarai mobil ini? Kalau rusak kamu sanggup ganti rugi? Pak Jeffrey, mobil ini harganya 26 miliar kan? Iya benar. Ini kontrak pembelian mobil. Anda cuma perlu tanda tangan di sini dan semuanya beres. Pak Jeffrey, kamu gila ya? Maksudmu dia yang mau beli mobil ini? Dia cuma orang yang baru saja aku pecat. Menurutmu, dia bisa keluarkan lebih dari 20 miliar? Apa? Kamu nggak mungkin percaya kalau dia benar-benar mampu beli mobil itu kan? Aku percaya. Pak Jeffrey, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku sudah bersama dia bertahun-tahun. Yanto itu cuma orang miskin. Kalau dia mau traktir aku makan enak, dia harus nabung dan hemat dulu. Baru uangnya cukup. Ternyata pengorbananku selama ini untukmu begitu gak berarti di matamu. Ya sudahlah. Pak Jeffrey, silakan gesek kartunya. Oke, baik-baik. Kartu gajinya ini dibuat waktu dia mulai kerja. Limitnya cuma 10 juta per hari. Kalau dipakai setahun pun nggak akan sampai 20 miliar. Gesek kartunya. Itu kartu elit. Apa itu kartu elit? Ini kartu tingkat tertinggi dari Bank Hera. Limit kreditnya tanpa batas. Bahkan beberapa temanku pemilik perusahaan pun nggak berhasil dapatkan kartu ini. Tapi... aku paham sekarang. Yanto, aku tahu setelah aku tinggalkan kamu, kamu jadi sedih sekali. Tapi, kamu gak perlu gunakan kartu palsu untuk pamer. Transaksi kartu berhasil. Transaksi selesai. Pembayaran sebesar 26 miliar. Pak Yanto, ini kartumu. Apa? Yanto, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Gak mungkin. Dari mana kamu dapat kartu itu? Apa urusannya dengan kalian? Aku... Oh ya, ingat untuk bungkus kunci mobilku. Aku mau kasih orang. Ah iya, baik-baik.
Tunggu dulu. Yanto, kok kamu bisa sekaya ini? Dan juga, kamu beli mobil ini ternyata untuk dikasih ke orang lain. Temanku ulang tahun. Dia sebenarnya mau sebuah pesawat terbang. Tapi pesawat itu susah dibeli. Jadi aku beli mobil dulu sebagai hadiah saja. Pesawat terbang? Dia sampai habiskan lebih dari 20 miliar untuk seorang teman sebagai hadiah ulang tahun. Kalau aku nggak putus dengannya, apa semua ini seharusnya milikku? Ayo, silakan lewat sini. Yanto! Sally, kamu mau kemana? Bukan Pak Lukas. Aku cuma penasaran, si Yanto kok bisa sekaya itu? Orang yang bekerja di bawahku, bekerja seperti budak. Berani-beraninya melawan dan injak mukaku. Pak, apa Anda mau bawa pergi mobil ini sekarang juga? Tolong antar saja untukku. Alamat sudah kukirimkan. Tolong parkir di depan pintu saja. Baiklah, oke. Pak Yanto, hati-hati di jalan ya. Yanto menyebalkan. Kalau dia tahu aku kasih ini untuknya sebagai hadiah ulang tahun, dia harus berlutut dulu padaku. Citra, baru saja aku lihat mobil balap yang keren sekali di depan pintu. Lihatlah. Memang keren. Kamu lihat Yanto enggak? Enggak. Kartu grafis ini? Jangan-jangan kamu mau kasih padanya ya? Citra, kamu bodoh atau apa? Kartu grafis ini harganya puluhan miliar. Apa dia sudah siapkan hadiah ulang tahun untukmu? Seharusnya ada. Kalaupun ada, pasti cuma barang murah seharga ratusan ribu. Kamu rugi tahu? Hadiah itu yang penting niatnya. Kamu itu memang bodoh. Cindy, kamu cuma foto saja sudah cukup. Kenapa harus tambah kontak si pemilik mobil pula? Kalau ketemu pria kaya dan tampan seperti itu, tentu harus inisiatif dong. Tapi pemilik mobilnya nggak ada. Sepertinya bawahannya yang bawa ke sini. Aku sudah coba rayu-rayu baru dapat kontaknya. Sudah diterima. Citra? Yanto, kamu sudah datang. Duduk di sini. Kakak, mobilmu keren sekali. Yanto, aku kira kamu nggak akan datang hari ini. Setelah kejadian kemarin. Kejadian apa? Si Yanto, kemarin dia sendiri kasih hadiah pada mantan pacar dan juga bosnya. Hal itu sudah tersebar di seluruh perusahaan kami. Apa? Yanto, kamu sudah bodoh sejak SMA. Kok sekarang setelah dewasa masih tetap bodoh seperti itu? Tidak kusangka Yanto ternyata rela diselingkuhi. Sebelumnya aku nggak sadar akan hal itu. Kalian jangan bicara lagi. Ini jelas masalah bosnya itu. Yanto, ya sudah kalau sudah putus, nggak perlu disesali sama sekali. Nggak menyesal kok. Duduklah. Tapi kalau ada yang berbuat salah, pasti harus tanggung akibatnya. Siapa yang nggak tahu sifatmu yang seperti itu? Lupakan dulu soal bos. Mungkin dalam beberapa hari, kamu malah akan kembali bersama wanita itu. Johnny, kata-katamu agak berlebihan. Kamu ngomong sama... Tatapan anak ini kok hari ini terlihat serem sekali. Beda sekali dengan biasanya. Sudahlah. Jangan bahas hal-hal yang buat gak nyaman. Hari ini hari ulang tahunku dan Yanto. Mari kita bersulang. Benar. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Citra, gadis tercantik di kampus. Seharusnya ucapkan selamat ulang tahun untuk aku dan Yanto. Citra, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya.
Maaf Yanto, aku lupa siapkan hadiah untukmu. Yah, aku juga lupa. Siapa suruh ulang tahunmu bertepatan dengan ulang tahun si Citra? Menurutku malah bagus kalau berbarengan. Teman-teman lama seperti kami, sekarang siapa yang nggak sukses dan punya nama besar? Biasanya dia mau makan bersama kami, tapi belum pernah ada kesempatan. Yanto, kami semua sudah siapkan hadiah untuk Citra. Di mana hadiahmu? Jangan-jangan terlalu sederhana sampai nggak layak ditunjukkan ya? Kalau dibandingkan dengan hadiahku, hadiah kalian semua memang terlihat agak sederhana. Yanto, tada! Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Kartu grafis. Citra, terima kasih. Aku tahu kamu pasti suka. Mari kita lanjut makan. Tunggu sebentar. Yanto, Citra kasih kamu hadiah yang begitu mahal. Kamu nggak benar-benar nggak siapkan apa-apa kan? Tentu saja aku sudah siapkan. Ini hadiah yang kuberikan untuk Citra. Ini pemantik api. Yanto, apa pemantik ini kehabisan gas? Kenapa nggak bisa nyala? Menurutku pemantik Yanto ini terlihat cukup asli. Dibeli dari kios mana itu? Pasti nggak murah kan? Itu bukan pemantik api. Citra, ini mobil yang kuberikan untukmu. Yanto, kamu tahu ini mobil merek apa? Nggak tahu. Ini McLaren. Kalau dilihat dari desainnya, sepertinya ini edisi koleksi atau edisi terbatas. Harganya lebih dari 20 miliar. Jadi meski kamu sombong sekali, seharusnya nggak akan sebodoh sampai pakai kunci ini untuk pamer. Karena orang yang bisa punya mobil ini di kota, sedikit sekali. Yanto, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu nggak merasa ini memalukan sekali? Kalian jangan ngomong lagi. Anggap saja ini cuma model miniatur. Menurutku itu juga cukup bagus. Yanto, terima kasih. Aku suka sekali hadiahnya. Tidak apa-apa Citra. Teman-teman lama ini cuma terlihat seperti nggak terlalu menyambutku. Kebetulan hadiahnya sudah diberikan. Aku ada urusan lain. Aku akan pergi duluan. Yanto, Citra, sekarang kita sudah bongkar kebohongan dia dan dia merasa malu sekali. Apa gunanya kamu kejar dia? Cindy, menurutmu apa ini benar-benar palsu? Kebetulan, di depan pintu ada McLaren. Kalau kamu lihat mobil itu sekali saja, kamu pasti tahu itu nggak mungkin. Ayo, mari kita lihat. Lihat, itu mobilnya. Astaga, ini mobil legendaris yang bernilai puluhan miliar itu. Ini benar-benar keren sekali. Yang benar saja Nona Citra, kamu benar-benar mau coba ya? Ini benar-benar mobil legendaris bernilai puluhan miliar. Yanto itu, meski kerja 100 tahun, gak akan bisa hasilkan uang sebanyak itu. Ayo semuanya, kita kembali. Berhenti. Kamu, berdiri diam dan jangan bergerak. Namamu Yanto? Benar. Pak Yanto. Halo Pak Yanto. Cepat panggil. Cepat panggil. Halo Pak Yanto. Pak Yanto, begini ceritanya. Namaku Haris, aku manajer di kawasan bisnis ini. Hari ini kami harus tanda tangani kontrak perpanjangan. Gak kamu bilang cukup cari kamu untuk tanda tangani saja sudah cukup. Kawasan bisnis ini juga milik kakakku. Tentu saja. Hotel JW ini juga milik kakakmu.
Halo? Yanto, kamu sudah bertemu dengan Haris kan? Aku sedang sibuk di sini. Urusan kecil seperti kawasan bisnis ini. Aku nggak akan turun tangan. Aku sudah bilang padanya. Kamu yang tanda tangan juga sama saja. Baiklah. Tanda tangan di mana? Oh, kontrak sedang dicetak. Tunggu sebentar ya. Aku akan segera pergi ambil. Berhenti. Mobilku parkir di depan pintu. Aku akan menunggumu di depan pintu. Tidak masalah. Yanto, kamu kembali ya? Kamu benar-benar niat sekali ya, sampai-sampai sengaja kembali untuk ambil kartu grafis itu. Bukan sengaja kembali. Aku ambil kartu grafis ini karena aku kebetulan kembali dan sekalian mau bicarakan urusan bisnis. Bicarakan urusan bisnis kalau cuma mau ambil kartu grafis ya sudah, ngapain so hebat begitu? Bukankah cuma karena 40 juta ini kan? Ini barang yang dikasih Citra untukku. Gak peduli berapa harganya, tentu saja aku harus peduli dong. Sudah kuduga pasti karena kartu grafisnya. Berikan itu padaku. Berikan padamu. Kamu kasih Citra kunci palsu. Gak malu apa ambil hadiah ulang tahun yang berharga ini? Siapa bilang itu kunci palsu? Mobilnya sekarang ada di depan pintu. Kalau kalian gak percaya, bisa langsung cek di depan pintu. Tunggu dulu, Yanto. Mobil keren yang di depan pintu itu milikmu? Iya. Yanto, kamu ini terlalu pandai berpura-pura ya. Kami tadi baru saja balik dari depan pintu. Dan Citra juga masih penasaran dan tekan kunci mobilnya. Tapi mobilnya sama sekali nggak bereaksi. Oh, mungkin karena terlalu jauh dari mobilnya. Yanto, jangan ngomong lagi. Kamu kenapa hari ini? Sebenarnya kamu nggak perlu bertengkar soal ini sama mereka. Tapi mobil itu memang kukasih padamu. Mobil seharga 20 miliar dikasih padaku. Iya dong. Pergi sana. Kamu masih nggak percaya? Kalau memang benar gimana? Beneran. Kalau beneran aku kasih ke kamu. Oke. Kalau teman-teman begitu tertarik sama mobilku, mari kita pergi ke depan pintu untuk lihat bersama-sama. Aku pengen lihat juga. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Citra, coba tekan lagi. Citra, kamu tekan saja. Karena ada yang mempermalukan diri sendiri, kita tentu harus bantu dia. Citra, cepat tekan saja. Kalau pemilik mobil balik dan lihat kita begini banyak kelilingi mobilnya, akan jadi nggak enak dilihat. Tekan saja, Citra. Cepat tekan. Tekan saja. Ayo tekan. Tekan Ayo, dong. ayo. Ayo Cepat tekan. Tekan. Yanto, mobil ini benar-benar hadiah darimu. Tentu saja. Baiklah, aku terima niat baikmu. Aku percaya padamu. Kedepannya kamu pasti akan kasih aku satu mobil sungguhan. Hari ini, aku nggak akan tekan dulu ya. Citra? Cindy, bukankah hari ini ulang tahunku? Mending kita kembali saja. Baiklah, hari ini kita beri dia ampun dulu. Suara apa itu? Gimana mungkin? Lampu mobilnya nyala. Yanto, ini... Aku sudah bilang padamu, ini hadiah dariku untukmu. Mau naik mobil nggak? Untuk rasakan dulu. Mau? Ayo pergi. Ini gimana mungkin? Yanto si miskin itu ternyata kasih hadiah mobil seharga lebih dari 20 miliar. Ini nggak mungkin. Oh iya, aku punya nomor telepon pemilik mobil. Yanto, aku akan bongkar kebohonganmu sekarang. Cepat telepon.
Nona Cindy, lain kali kalau mau foto bareng mobilku, atur gayanya lebih sopan sedikit ya. Aku nggak suka gadis yang terlalu genit. Kamu? Mobil ini beneran milikmu? Secara teknis, mobil ini sudah jadi milik Citra. Ini nggak mungkin. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Baiklah, sebenarnya aku anak orang kaya. Hanya saja sebelumnya, aku dibesarkan dengan cara sederhana. Anak orang kaya? Dibesarkan dengan cara sederhana? Kamu terlalu banyak nonton drama pendek ya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Aku harus tenang. Pertama singkirkan kemungkinan kalau mobil ini milik Yanto. Kalau begitu siapa lagi di sini yang mampu punya mobil ini? Kamu kesampingkan dulu jawaban yang benar ya. Bos kawasan keuangan, Haris. Yanto, kamu baru saja bertemu Haris. Betul. Kalau begitu sudah benar. Mobil ini sebenarnya milik Haris. Kamu itu cuma sopirnya. Ah, bukan. Kamu bahkan belum pantas untuk jadi sopirnya. Kalau begitu artinya, kamu curi kunci mobil dan mobilnya. Betul. Ya ampun, seberapa parah otakmu sampai bisa pikirkan alur cerita seperti ini? Citra, cepat keluar. Ada apa? Yanto buat masalah besar. Mobil ini sebenarnya milik Haris, bos kawasan keuangan. Kalau dia tahu kita sembarangan sentuh mobilnya, kita akan tamat. Hah? Gak mungkin kan? Aku lupa bilang padamu. Hotel JW ini dan kawasan keuangan ini semuanya milikku. Haris cuma bantu kelola saja. Yanto, cepat diam. Kalau mau cari mati, jangan bawa-bawa kami. Citra, ayo cepat pergi. Aku pernah dengar legenda tentang Haris. Caranya tangani sesuatu menakutkan sekali. Kalau kita nggak pergi sekarang, pasti nggak akan sempat. Ayo pergi. Semuanya. Mau kemana buru-buru begitu? Mau kemana buru-buru begitu? Pak Haris, Anda benar-benar datang? Kenapa? Apa aku nggak boleh datang? Bukan, tentu saja bukan. Seluruh hotel JW dan kawasan keuangan ini semuanya milik Anda. Tentu saja Anda bisa datang. Kurang ajar. Siapa bilang hotel JW ini dan kawasan keuangan itu milikku? Semua ini sebenarnya milik orang di belakang kalian. Habislah sudah. Pak Haris pasti sudah dengar omongan sombong Yanto tadi. Ini pasti mau kasih pelajaran pada kami. Pak Haris, Anda datang cari Yanto kan? Betul. Kalau bukan dia, mau cari siapa lagi? Baguslah, kami nggak akrab dengannya. Iya, sama sekali nggak akrab. Pak Haris, kami ada urusan. Kami pamit dulu. Ayo pergi, ayo. Ayo. Pak Haris, kalau ada apa-apa cari aku saja. Tidak ada hubungannya dengan Yanto. Cari kamu? Iya. Citra, dia nggak bisa cari kamu. Yanto, kamu pergi dulu. Aku keluarga Liman. Dia nggak berani berbuat apa-apa padaku. Tidak apa-apa, Citra. Kamu cari Cindy dan yang lain dulu saja. Nanti aku akan datang cari kamu. Percayalah padaku. Baiklah, kalau ada apa-apa segera telepon aku. Oke. Pak Yanto, kontrak ini sudah dicetak. Anda hanya perlu tanda tangan di bagian bawah. Bagus juga aktingmu. Gimana pun juga, gak ada yang percaya dengan statusku. Untuk sementara, jangan beritahu mereka dulu. Sudah selesai, simpan kontraknya saja. Kalau nggak ada hal lain, silakan pergi. Baik. Oh iya Pak Yanto, kalau kamu ada masalah apa-apa di kawasan keuangan ini, Anda bisa langsung telepon aku saja. Hah? Citra? Bukankah aku suruh kamu cari Cindy dan yang lain? Aku benar-benar khawatir denganmu. Pak Haris itu nggak persulit kamu kan? Pak Haris orangnya baik kok. Aku nggak percaya. Yanto, ini sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, aku akan jujur.
Sebenarnya aku anak dari orang terkaya di dunia. Di dunia ini, selama berhubungan dengan uang, nggak ada yang nggak bisa aku beli. Aku nggak percaya. Lihatlah, aku sudah bilang, tapi kamu nggak percaya. Oh ya, aku ingat. Barusan seseorang bilang, kalau mobil itu benar-benar hadiah untuk dia harus kasih ke aku. Kalau begitu, kamu mau kasih sekarang atau nanti saja? Aku... Ya sudah, kasih kamu saja. Aku kasih sekarang juga. Ini, untukmu. Kamu kasih aku makan ini ya? Kalau begitu kamu mau makan apa lagi? Aku mau... Aku tahu. Yanto, Cindy dan yang lain pergi ke KTV. Mau ikut? Boleh. Hari ini ulang tahunmu, jadi aku mau temani kamu lebih lama. Sekalian lihat-lihat gimana kawasan keuangan ini dikelola oleh Haris. Ayo adik. Citra? Kenapa kamu bawa dia? Pak Haris nggak menyusahkan dia? Tidak apa-apa, Cindy. Pak Haris orangnya cukup baik, jangan khawatir. Yanto, kamu nggak capek ya? Sampai-sampai ikuti sampai ke sini? Sampai kapan kamu ganggu aku? Johnny, kamu sengaja undang mereka ke sini untuk buat aku jijik ya? Lihat deh omongan itu. KTV ini milik keluarga Luarta. Pak Lukas main di sini, bukankah itu wajar? Justru kamu yang muncul di sini, itu kurang pantas kan? Yanto itu temanku. Dia ada di sini. Itu juga hal yang wajar. Sudahlah. Hari ini ulang tahun Nona Citra. Jadi jangan bahas hal-hal yang bikin gak senang ya. Ayo Nona Citra, aku bersulang untukmu. Aku gak sudi bersulang denganmu. Citra, sudah cukup. Pak Lukas punya status tinggi. Dia itu adik kandung Haris. Apa? Dia adik Haris? Soal kejadian di hotel tadi, Lukas sudah tahu semuanya. Dia janji akan bantu kita mohon ke kakaknya untuk cari masalah ke Yanto saja. Kupikir kamu kok bisa punya uang buat beli mobil. Ternyata kamu bantu kakakku kerja ya. Kalau kakakku tahu kamu pakai uang dan mobilnya buat pamer, gimana kamu mati nanti takutnya nggak akan ada yang tahu. Ternyata Yanto kerja buat Haris. Makanya Haris nggak mempersulit dia. Aku juga penasaran. Kalau kakakmu tahu kamu ngomong sama aku seperti itu, kamu bakal mati dengan cara apa ya? Kamu ngomong apa? Yanto, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu sekarang benar-benar bikin aku malu. Apa? Dulu, walaupun kamu miskin, setidaknya kamu orang yang sederhana dan jujur. Tapi sekarang, lihatlah seperti apa dirimu sekarang. Selain cuma bisa bilang omong kosong dan konyol, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jangan-jangan kamu merasa dirimu sangat keren ya? Cukup. Yanto itu temanku. Aku gak akan biarkan kamu hina dia seperti itu. Sudahlah. Tadi katanya nggak mau dibahas lagi, kok malah jadi dibahas lagi? Nona Citra, hari ini ulang tahunmu. Maaf ya, kalau suasananya jadi kacau. Ayo Nona Citra, aku bersulang untukmu, anggap ini sebagai permintaan maafku. Tunggu dulu. Citra.
Jangan minum. Yanto, aku sedang bersulang untuk Nona Citra. Kenapa kamu malah ikut campur? Lukas, kalau mau main-main dengan wanita-wanita murahan di sekitarmu, nggak masalah. Tapi jangan sekali-kali coba ganggu temanku. Kalau enggak, kamu bakal hancur dengan tragis. Ulangi sekali lagi apa yang kamu katakan. Yanto! Berani-beraninya bicara seperti itu dengan Tuan Lukas. Dasar bodoh! Siapa yang suruh kamu buat keributan di sini? Maaf Tuan Lukas, aku nggak menyangka dia bisa menghindar. Siapa yang berani buat keributan di Droska? Siapa yang berani buat keributan di sini? Tuan Lukas, apa maksudnya ini? Apa mau cari gara-gara di tempatku? Kasion, ini cuma salah paham saja. Anak buahku sedikit kurang ajar. Jangan kasih tahu kakakku ya. Kasion, barusan aku terbawa emosi. Sini, aku bersulang untuk Anda. Aku juga sempat terbawa emosi. Kamu tahu ini tempat apa? Pak Haris baru saja memberi perintah untuk memperketat keamanan dan ketertiban di seluruh kawasan keuangan. Kau malah berani-beraninya buat keributan di sini. Maaf Kasion. Pak Lukas, tolong bantu aku bicara Pak Lukas. Jangan bawa-bawa namaku. Kasion, tolong jangan sampai kakakku tahu soal ini. Begini saja, tolong hargai aku. 1 miliar. Aku yang traktir semua orang malam ini. 1 miliar. Aku akan pertimbangkan. Kalau begitu silakan pertimbangkan. Hati-hati di jalan. Kasihan. 1 miliar. Iya, semua ini karena kamu. Aku beritahu kalian, 1 miliar ini kalian cari sendiri cara untuk membayarnya. Pak Lukas, aku akan coba bicara lagi dengan Kasion. 1 miliar? Ya Tuhan, sebanyak itu kita harus gimana? Aku cuma punya 6 juta. Aku juga masih punya utang lebih dari 6 juta. Yanto, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, Zoni nggak akan mukul kamu. Semua masalah ini terjadi gara-gara kamu. Uang ini harusnya kamu yang bayar. Betul, aku juga setuju. Yanto yang harus bayar. Katanya kalian ini orang-orang penting dan berpengaruh. Kenapa 1 miliar saja nggak bisa kalian kumpulkan? Hah? Baiklah, aku keluar sebentar untuk telepon. Orang nggak berguna ini begitu pengecut. Kenapa langsung kabur begitu saja? Halo, Haris. Aku ada masalah di Droska. Cepat kesini urus ini. Selain itu, orang bernama Lukas ini, aku nggak ingin lihat dia sok-sokan lagi di depanku. Cepat datang. Baik, aku mengerti. Ada apa dengan adikku? Ada seorang anak orang kaya nggak tahu diri. Dia telah menyinggung Tuan Yanto. Tuan Yanto bilang dia nggak mau lihat wajahnya lagi.
Masih mau dikasihani? Langsung buat mereka bangkrut dan hancur. Kalau penguasa sudah murka, akan ada banyak yang tumbang dan korban berjatuhan di mana-mana. Apa itu masalah bagimu? Anak orang kaya ini, dia adikku sendiri. Ternyata begitu ya. Kalau punya keturunan sebodoh itu, keluarga kalian memang gak bisa lepas dari tanggung jawab. Besok, aku akan cari orang untuk ambil alih bisnis keluarga Luarta. Sekarang, pergi sana. Baik. Citra, sekarang kita harus gimana? Aku juga nggak tahu. Bukankah Yanto bilang dia punya solusi? Kamu percaya omong kosong seperti itu? Orang itu pasti sudah kabur. Cindy, jangan bilang begitu. Gimanapun juga aku dan Yanto sudah berteman dari SMA. Justru karena kita kenal dia dari lama, kita tahu persis dia itu orang seperti apa kan? Nona Citra, maafkan kami. Barusan cuma salah paham. Ini kami kirimkan beberapa buah-buahan dan juga minuman. Pak Haris akan datang sendiri sebentar lagi. Ini? Apa yang terjadi dengan Kak Sion? Kok tiba-tiba sikapnya berubah total? Maafkan aku. Hah? Hah? Enggak apa-apa. Silakan pergilah. Duduklah, kenapa berdiri? Ayo duduk. Kenapa berdiri? Duduklah. Pak Lukas, pasti kamu yang bereskan masalah tadi. Orang besar tadi nggak cuma bawa minuman, tapi sampai minta maaf sendiri. Gimana pun aku ini putra keluarga Luarta, jadi dia harus hormat padaku. Pak Lukas hebat sekali. Citra, masalahnya sudah beres. Yanto, sudah cukup. Jelas itu Lukas yang selesaikan itu. Kok kamu malah pasang gaya sok keren gitu? Dia yang selesaikan itu. Kalau begitu mau nggak kita telepon Haris biar tahu siapa yang sebenarnya turun. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu sebut nama kakakku sembarangan. Gak perlu telepon Pak Haris. Pak Haris sebentar lagi akan datang. Lihat dia mau pura-pura gimana lagi. Kamu bilang apa? Kakakku mau kesini? Iya. Apa mungkin kakakku sedang dalam suasana hati baik hari ini? Dia tahu aku ada di sini, makanya mau ngobrol dan mempererat hubungan saudara. Wah, hari ini benar-benar hari keberuntungan. Ayo, semuanya minum lebih banyak lagi. Gak disangka, kita bisa satu meja minum bareng sama Pak Haris yang terkenal itu. Tapi ngomong-ngomong, gimana pun juga kakakku punya kedudukan tinggi. Gak semua orang bisa duduk di meja yang sama dengannya. Beberapa orang yang kelasnya terlalu rendah sebaiknya tahu diri dan pergi saja. Betul. Pak Lukas benar. Baik. Aku pergi. Tapi nanti kalian yang akan minta aku untuk kembali. Yanto, aku rasa setelah aku putus denganmu, kamu jadi makin gila ya. Setiap hari kamu cuma berhayal seolah-olah kamu orang penting. Yanto, aku ikut kamu. Gak usah. Lagi pula, sebentar lagi aku juga bakal balik. Lukas, kemari. Kemari. Kak, ada apa? Siapa yang bikin kamu marah? Siapa yang bikin aku marah? Menurutmu siapa? Aku nggak tahu, Kak. Tuan Lukas, pasti yang dimaksud Tuan Haris itu Yanto. Hari ini cuma ada yang cukup bodoh buat bikin Tuan Haris kesal. Oh, Iya, si bocah itu beruntung bisa kabur dengan cepat. tenang saja, Kak. Aku sudah beri dia pelajaran. Lihatlah wanita itu. Mantan pacar Yanto. Saat aku dan dia sedang bermain di mobil, barang yang aku minta langsung diantarkan pada aku. Kak, kenapa kamu pukul aku? Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik. Siapa yang sudah kamu buat marah? Segera minta maaf dan mohon pengampunan. Aku nggak buat siapapun marah belakangan ini. Mau minta maaf pada siapa? Kamu ini bodoh sekali. Aku pikir, apa mungkin Sion? Dia itu orang kepercayaan Kak Haris. Barusan buat keributan. Mungkin aku bikin dia marah.
Kak, aku ingat sekarang. Sekarang aku panggil dia ke sini. Cepat, panggil Kasion ke sini. Baiklah. Tenangkan diri dulu. Tuan Haris. Kasion, maafkan aku. Barusan aku yang salah. Maaf. Tolong maafkan aku. Aku yang salah. Kamu ini bodoh sekali. Kak. Coba pikirkan lagi. Masih harus pikirkan lagi. Kalau bukan Kasion, terus siapa? Di kota Jarka, orang bisa buat Tuan Haris begitu memandang penting nggak sampai 5 orang. Tapi hari ini kita nggak ketemu mereka. Jangan-jangan itu Yanto. Omong kosong. Mana mungkin si pecundang itu bisa buat Tuan Haris begitu memandang penting? Nggak mungkin dia. Dia hanyalah bawahan rendahan kakakku. Kak, biarkan aku pikirkan lagi. Sudahlah. Kamu tidak perlu pikir lagi. Kedepannya hati-hati ya. Apa? Kak, jangan-jangan yang kamu maksud itu benar-benar. Aku sudah bilang. Kamu akan memohon padaku untuk kembali. Cepat minta maaf sekarang juga. Aku minta maaf? Dia cuma sampah rendahan. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu masih berani bicara kurang ajar. Kalau bukan karena kemurahan hati Pak Yanto, keluarga Luarta akan hancur dalam sekejap. Kamu mati ribuan kali pun tidak cukup. Apa? Sudahlah. Menurutku dengan kapasitas otaknya sangat susah untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Suruh dia pergi. Aku tidak pernah mau lihat dia lagi. Mengerti. Saat paham. Tidak, Kakak mau ngapain? Kak. Yanto, ini sebenarnya ada apa? Ini masalah ini agak rumit. Gimana kalau aku jelaskan lain waktu saja? Oh ya, aku antar kamu pulang dulu ya. Tidak apa-apa, keluargaku sudah tunggu di luar. Baiklah, aku antar kamu sampai pintu. Ayo. Pak Yanto, bos besar kawasan keuangan itu panggil Yanto sebagai Pak Yanto. Yanto? Aku begini, apa terlalu kekanak-kanakan? Yanto, Kenapa kamu baru angkat teleponku? kamu benar-benar gak suka aku lagi. Kamu sakit ya? Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Aku tutup teleponnya. Yanto, kamu berani? Aku sekarang di lantai paling atas. Kalau kamu berani tutup teleponku, aku akan lompat dari sini. Ada apa? Cepat bilang. Aku ke rumahmu ngomong langsung sama kamu ya. Ya sudah. Aku tunggu kamu di rumah. Karena kamu mau main, aku temani kamu main. Masuk. Bilang saja, ada apa? Yanto, aku datang cari kamu malam-malam begini tapi kamu masih belum mengerti perasaan aku. Belum ngerti? Kalau begini, masih belum ngerti juga. Sally, bukannya kita sudah putus? Bodoh, gimana mungkin aku putus denganmu? Semua itu cuma untuk uji kamu saja. Sebenarnya gak terjadi apa-apa antara aku dan Lukas. Maksudnya sebenarnya di hatimu masih ada aku. Tentu saja, sebenarnya di hatiku selalu ada kamu. Kita sudah bersama selama 3 tahun, tapi belum pernah bicara dengan jujur dan mendalam. Hari ini aku mau kita adakan sebuah pertemuan yang jujur. Yanto, menurutmu? Karena kamu sudah bilang begitu, ya sudah. Serius? Kalau gitu aku benar-benar bahagia sekali. Oh ya, Yanto,
Aku selalu penasaran, gimana kamu tiba-tiba bisa jadi kaya sekali? Sally, jangan-jangan kamu balikan sama aku karena uang. Tentu bukan. Aku cuma penasaran saja. Kenapa kamu tiba-tiba bisa beli mobil mewah seharga 20 miliar? Oh, itu ya. Itu aku bantu orang lain beli. Nggak keluarkan uang sendiri. Kamu bilang apa? Yanto, kamu bohongi aku lagi ya? Bahkan Haris saja sangat hormati kamu. Kamu pasti nggak jujur. Oh, soal itu ya. Kamu jangan pikir macam-macam. Aku cuma figuran yang mereka sewa. Sebenarnya ini cuma pertikaian internal antara saudara keluarga Luerta. Nggak ada hubungannya sama aku. Benaran? Tentu saja. Mobil itu Haris yang suruh aku beli. Jadi, kamu sama sekali tidak berubah. Kamu masih Yanto yang dulu. Betul. Sally, aku nggak sangka kamu benar-benar cinta aku. Aku benar-benar beruntung sekali. Ayo, kita sudah bisa mulai pertemuan yang jujur. Mulai apaan, sialan? Yanto, awas kamu. Kamu cuma pura-pura. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sia-siakan waktuku sebanyak ini. Orang miskin seperti kamu berani-beraninya mau tiduri aku. Kenapa kamu tidak mati saja? Sally, kamu memang tidak buat aku kecewa. Aku tidak peduli kamu kecewa atau tidak. Orang seperti kamu seumur hidup jangan harap sentuh aku satu jari pun. Hari ini anggap saja kamu untung bisa lihat aku. Sungguh sial. Sengaja buat lampu di kamar jadi redup sekali. Entah hal kotor apa yang ada di pikiranmu. Yanto, kamu sendiri saja membusuk di tempat yang gelap dan lembab ini. Ini. Kenapa? Belum pergi juga? Perlu aku antar kamu? Yanto, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ngapain kamu peduli tentang itu? Bukannya kamu sudah bilang, orang miskin sepertiku sepanjang hidup pun gak akan pantas untukmu. Enggak, bukan seperti itu, Yanto. Kamu jangan pakai baju dulu. Dengar aku jelaskan. Aku itu cuma nguji kamu. Yanto, buka pintunya. Buka pintunya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Yanto, buka pintunya. Halo, ada apa? Pak Yanto, orang dari keluarga Cahaya sudah tahu tentang kamu dan mau ketemu denganmu. Menurutmu gimana? Kemana? Keluarga mereka. Kebetulan ada pemandian air panas yang juga properti kamu. Kebetulan juga kontrak perpanjangan tanah sebelumnya masa berlakunya hampir habis. Bagaimana kalau di sana saja? Berendam di pemandian air panas ya? Boleh. Kamu atur saja. Baik. Citra, Yanto sebenarnya siapa? Kenapa bahkan Haris juga takut dia? Dia baru saja ketika aku... Katanya sebenarnya hari ini Haris main sandiwara sendiri. Tujuannya untuk beri pelajaran ke Lukas. Yanto cuma figuran yang dia sewa. Rupanya gitu. Jadi masuk akal sekarang. Ada apa, kakek? Aku sudah tahu, kakek. Aku pasti persiapkan dengan baik. Ada apa? Kakek bilang ke aku, besok pemilik asli pemandian air panas akan datang. Datang untuk tanda tangan kontrak perpanjangan tanah. Suruh aku persiapkan dengan baik. Kalau gitu, kamu harus manfaatkan kesempatan dengan baik. Halo, Citra. Mau tidak berendam di pemandian air panas? Besok kita pergi sama-sama ke pemandian air panas ya? Kamu juga mau ke pemandian air panas? Citra, siapa itu? Yanto, dia juga ajak aku besok pergi main ke pemandian air panas. Oh, kalau gitu dia mungkin tidak bisa pergi besok. Kenapa?
Kalau kakekku terima tamu penting seperti ini, tempatnya harus dikosongkan. Kalau status sosialnya kurang tinggi, dia tidak akan bisa masuk. Suruh Yanto datang lain waktu saja. Kalau enggak, cuma buang-buang waktu saja. Baiklah. Kalau beli baju sekarang sudah terlambat. Citra, cepat keluarkan baju renangmu. Biar aku coba. Ukurannya apa tidak terlalu kecil? Kasih aku 5 miliar. Apa? Aku bilang, kasih aku 5 miliar. Aku sudah tahu dari mana asal uangmu itu. Kasih aku 5 miliar. Aku akan bantu kamu jaga rahasia ini. Kalau enggak, aku akan bongkar semuanya. Gila. Oh. Yanto! Bajingan ini berani sekali bertindak seenaknya. Nggak bisa. Aku belum bisa bongkar dia sekarang. Kalau enggak, aku nggak akan dapat uangnya. Aku harus cari cara. Halo? Pak Yanto, ada urusan penting yang perlu keputusanmu. Pak Yanto, Hotel Tiana sudah selesai dibangun saat ini jadi hotel termewah di wilayah Barat Daya. Kamu berencana serahkan pengelolaannya ke siapa? Bukankah kamu bisa? Aku? Oh, aku ingat. Kakakku pernah bilang satu keluarga nggak boleh kuasai terlalu banyak sumber daya. Harus saling kontrol. Benar. Yang kakakmu berikan padaku sudah buat aku jadi pengusaha utama di kota ini. Saat ini yang memenuhi syarat untuk kelola Hotel Tiana ada 4 keluarga. Ini data mereka. Karena sudah kamu seleksi, seharusnya nggak ada masalah kan? Bisa dibilang begitu. Keempat kepala keluarga itu ada di sana. Apa kamu mau temui mereka? Nggak perlu. Cap cip cup, siapa yang kena, dialah yang kupilih. Hah? Dia saja. Oh? Menurut kalian, siapa yang akan dipilih oleh keluarga Virgo untuk ambil alih Hotel Tiana? Kenapa belum ada hasilnya? Masalah sebesar ini pasti harus dipertimbangkan dengan matang. Siapa yang berhasil mendapatkan Hotel Tiana, dialah yang berpotensi jadi Haris berikutnya. Sepertinya kalian semua sudah tidak sabar mau menggantikan aku ya. Jangan bilang begitu, Pak Haris. Siapapun dari kita yang dapat kesempatan ini, dia pasti akan bekerja lebih keras dan setia pada keluarga Virgo. Apa yang kamu bilang benar. Pak Haris, yang dipilih keluarga Virgo itu keluarga Lincoln. Apa? Terima kasih, Pak Haris. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu harusnya berterima kasih pada Tuan Muda. Benar. Terima kasih, Tuan Muda. Pak Haris, kenapa Tuan Muda pilih keluarga Lincoln? Pak Yuno, kamu ini meremehkan keluarga Lincoln atau pertanyakan keputusan Tuan Muda? Aku bukan bermaksud begitu. Pasti ada alasan di balik pilihan Tuan Muda. Pergi persiapan upacara pembukaan. Tuan Muda akan hadir saat itu. Baik. Aneh. Siang bolong begini kenapa tidak ada orang di perusahaan? Yanto? Buat kami kaget saja. Kami pikir bos sudah pulang. Kamu yang buat aku kaget. Kalian lagi ngapain? Kenapa nggak ada orang di perusahaan siang bolong begini? Kamu belum tahu ya? Tidak lama setelah kamu pergi, Pak Lukas tiba-tiba mengundurkan diri dan Pak Kevin gantikan jabatan Pak Lukas. Perusahaan benar-benar berubah total sekarang. Ya, perusahaan kita sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Hotel Tiana. Perusahaan mungkin akan melesat tinggi nantinya. Mereka semua pergi ke acara pembukaan hari ini. Kalau begitu kenapa kalian tidak pergi? Apalagi alasannya? Mereka sengaja kucilkan kami dan suruh kami lembur. Kami nggak mungkin lembur. Betul. Oh iya Kak Yanto. Aku sudah bereskan barang-barangmu. Terima kasih. Oh iya, kamu keren banget saat hajar Pak Kevin dan HR beberapa hari lalu. Terima kasih.
Barang-barang ini sangat penting bagiku. Aku mau tanya kalian sesuatu. Kalau perusahaan ganti bos baru, menurut kalian siapa yang paling cocok? Tentu saja Kak Jeremy. Kak Jeremy ada kemampuan dan dia perlakukan kita dengan baik. Betul. Jeremy ya? Kandidat yang bagus juga. Oh ya, apa kalian mau pergi ke Hotel Tiana? Apa? Hotel Tiana? Kak Yanto, kamu benar-benar bisa bawa kami masuk. Tapi aku dengar harus ada undangan untuk masuk. Tentu bisa. Anggap ini tanda terima kasih karena sudah bantu bereskan barangku. Sudahlah. Kalau nanti kita ketahuan Pak Kevin, habislah kita. Ivy, bukannya aku suruh kamu lembur di perusahaan. Kenapa kalian malah datang ke sini? Kak Selvi, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Setelah balik aku akan suruh HR potong gaji dan bonus kalian. Orang seperti kalian tidak pantas datang ke sini. Aku yang bawa mereka ke sini. Yanto, kamu masih berani kembali? Selvi, kamu itu setara dengan Ivy. Apa hakmu potong gaji dan bonusnya? Itu dulu. Aku yang sekarang sudah berbeda jauh. Kamu tidak tahu, Selvi sudah pacaran dengan Pak Kevin sekarang. Tidak ada yang berani ganggu dia di perusahaan. Oh, ternyata kamu naik jabatan karena hubungannya. Emangnya kenapa? Aku bisa naik jabatan karena Pak Kevin. Gimana dengan kalian? Kalian hanya bisa berteman dengan sampah ini. Dia bahkan tidak berhak bawa kalian masuk ke hotel ini. Kak Selvi, kami tidak berniat masuk. Kami hanya mau lihat pintu depan saja. Setidaknya kalian masih tahu diri. Setelah lihat pintu depan, cepat kembali dan lembur di perusahaan. Kalau aku tahu kalian tidak kerjakan semuanya, aku tidak akan lepaskan kalian. Benar sombong ya. Ayo pergi. Kita juga masuk. Kak Yanto, kalau tidak ada yang bawa, kita tidak bisa masuk. Iya. Atau enggak, kita pulang saja. Siapa bilang tidak ada yang bawa? Bukankah ada aku yang bawa kalian? Tenang saja. Ayo. Selamat datang Tuan Yanto. Selamat datang Tuan Yanto. Kak Yanto, kenapa orang di sini sangat menghormati kamu? Seolah-olah kamu itu pemilik tempat ini. Kamu juga boleh berprasangka seperti itu? Aduh Kak Yanto, kamu bercanda lagi ya? Hotel Tiana itu hotel dengan standar tinggi di wilayah Barat Daya. Kalau kamu punya bisnis ini, untuk apa kamu kerja di luar negeri? Betul. Selain itu, margamu juga tidak benar kan? Emangnya kenapa? Apa kalian tahu tentang 4 keluarga besar yang ambil alih Hotel Tiana itu? Keluarga Lincoln. Memang keluarga Lincoln yang ambil alih Hotel Tiana. Tapi masih ada bos besar di balik keluarga Lincoln. Tidak mungkin. 4 keluarga besar itu sudah yang tertinggi. Lihatlah. Itu sepertinya pewaris keluarga Lincoln, Anton. Benar. Aku pernah melihatnya di internet. Di sekelilingnya juga pasti keturunan orang kaya kan? Sungguh iri. Dia berjalan ke arah kita. Iya, ini jangan-jangan dia mau usir kita. Gimana ini? Lebih baik kita menghindar dulu. Ayo pergi. Yanto? Tidak kusangka. Kamu benar-benar datang. Ada apa ini? Jangan-jangan Kak Yanto sangat akrab dengan mereka. Jangan-jangan Kak Yanto itu juga anak orang kaya. Siapa mereka? Yanto, aku hanya janji pada Citra untuk bawa kamu masuk. Kenapa kamu bawa begitu banyak orang? Sepertinya kita bisa masuk karena ada hubungan dengan orang lain ya. Maaf Tuan Anton, kami tidak tahu situasinya. Kami akan keluar sekarang juga. Tunggu. Aku yang bawa kalian masuk. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusir kalian. Yanto, beraninya kamu. Apa kamu tidak tahu hari besar apa hari ini? Kamu malah uji kesabaranku di sini. Hari besar apa?
Bukankah cuma acara pembukaan hotel? Orang biasa tidak boleh masuk. Memang tidak boleh masuk. Kamu kira ini hotel kecil pinggir jalan? Ini adalah Hotel Tiana, tempat kalangan elit dan berkuasa. Aku pertama kali dengar ini. Siapa yang buat aturan ini? Tentu saja aku yang buat aturan ini. Mulai hari ini, Hotel Tiana adalah milik keluarga Lincoln. Dan aku ini pewaris sah keluarga Lincoln. Akulah yang menentukan semua yang ada di sini. Hebat sekali keluarga Lincoln. Aku harusnya tidak serahkan Hotel Tiana pada kalian. Yanto, jangan pura-pura di sini. Kamu hanyalah andalkan hubungan dengan Nona Citra dan Pak Haris untuk makan dan minum gratis di sini. Sementara kamu sendiri sama sekali tidak ada kemampuan dan latar belakang. Gimana kamu tahu? Aku tidak punya. Apa yang kamu punya? Kenapa? Masih mau gunakan Haris untuk takuti aku? Dengarkan. Hotel Tiana itu ada di tangan keluarga Lincoln. Tidak lama lagi kedudukan kami dengan dia akan sejajar. Bahkan jika aku tampar kamu sekarang, coba tebak. Dia akan membela kamu atau membela aku? Berhenti. Kamu mau ngapain? Cuma mau berikan pelajaran pada sampah yang tidak tahu diri saja. Ada apa, Pak Haris? Kamu mau beri aku pelajaran gara-gara sampah ini? Beri pelajaran padamu. Tidak perlu sampai begitu. Keempat kepala empat keluarga besar mau bertemu dengan Anda. Apa Anda sedang ada waktu? Oke. Kebetulan aku juga ada urusan yang mau dibahas dengan mereka. Kalian main dulu. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Yanto, berhenti. Siapa yang suruh kamu pergi? Tuan Anton, untuk apa marah dengan orang seperti ini? Hah? Adik ini lumayan cantik. Siapa nama wanita cantik ini? Nama aku Ivy. Rupanya Nona Ivy ya. Begini saja, meskipun kalian tidak bawa undangan, tapi karena kalian sudah datang, aku akan ajak kalian keliling. Serius? Artinya kami tidak perlu pergi? Tentu saja tidak perlu. Akulah yang atur semua yang ada di sini. Terima kasih Tuan Anton. Aku agak khawatir. Aku pergi cari Yanto. Tuan Yanto, di sini. Yanto pasti sedih karena dihina mereka seperti itu. Aku harus menghiburnya. Maaf Nona, dilarang masuk ke ruang tamu VIP. Apa kalian tidak salah? Itu temanku. Nona, tolong pergilah. Inilah Tuan Yanto, Yanto Wirgo. Salam hormat Tuan Muda. Cukup. Tidak perlu kaku sekali. Aku orangnya lumayan santai. Tuan Muda benar-benar berprestasi sejak muda. Di hadapan Tuan Muda, kami ini seperti semut yang pandang bintang di langit. Saya undang Tuan Muda datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Anda. Selain itu, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda atas kepercayaan Anda kepada keluarga Lincoln yang sudah serahkan Hotel Tiana untuk dikelola oleh keluarga Lincoln. Kamu itu kepala keluarga Lincoln. Anton itu putramu. Benar, itu putra saya. Jangan-jangan dia menyinggung Tuan Muda. Akulah yang menyinggung Tuan Anton. Berani sekali keluarga Lincoln. Kapan aku pernah mengatakan Hotel Tiana tidak perbolehkan orang biasa masuk dan hanya terbuka untuk orang berkuasa? Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi saat saya tiba, Anton mengangkat tangannya seolah-olah hendak menampak Tuan Yanto.
Tuan Muda, saya sama sekali tidak tahu tentang itu. Itu Anton pasti tidak tahu identitas asli Anda. Makanya dia... Jadi inikah sikap keluarga Lincoln terhadap orang biasa? Tidak, saya bukan bermaksud begitu. Tuan Muda, Anda bilang saja, apa yang harus saya lakukan? Mulai hari ini, cabut status Anton sebagai pewaris. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat orang itu lagi dimanapun. Baik, saya akan segera mengurusnya. Pak Jiko, Pak Yuno, mungkin kalian belum tahu, saat Anton melakukan hal ini, putra kesayangan kalian mendukung dia di sekitarnya. Apa? Tuan Muda, saya tahu saya salah. Saya akan segera mencabut statusnya sebagai pewaris. Tuan Muda, saya hanya punya satu putri. Putri saya selalu menurut dan pengertian. Dia seharusnya tidak menyinggung Tuan Muda, kan? Tidak. Aku akan mengunjungi kediaman keluarga Liman di lain hari untuk bersilaturahmi. Baik, kami selalu menyambut kedatangan Tuan Muda. Tuan Muda, kami bertiga akan segera menyusun kontrak untuk keluarkan ketiga anak durhaka ini dari keluarga kami. Pergilah. Baik. Sudahlah, aku juga tidak ada urusan lain. Aku pamit dulu. Selamat jalan Tuan Muda. Selamat jalan Tuan Muda. Yanto gawat. Ivi. Jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Ivi dibawa ke dalam kamar oleh 3 anak orang kaya itu. Kamu bilang apa? Jangan! Ivi! Jangan! Kak Yanto! Yanto! Anton, beraninya kamu. Hotel Tiana resmi dibuka hari ini. Kamu malah melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti ini di kamar. Kamu tidak layak ikut campur perbuatanku. Halo, Kevin, segera datang ke sini. Sialan, kenapa kamu ada di mana-mana? Apa kamu tahu identitas kami bertiga? Kami hanya perlu satu perintah saja untuk lenyapkan kamu dari dunia ini. Percayalah. Tuan Anton. Tuan Anton, ada apa ini? Dia itu karyawan perusahaanmu, kan? Aku cuma bicara dengan dia tentang teknik pengelolaan hotel. Dan orang-orang ini tiba-tiba masuk. Menurutmu, gimana tangani masalah ini? Fred, kalian ini benar-benar brengsek. Mulai hari ini, kalian dipecat. Aku juga akan mengabari seluruh industri untuk blokir kalian selamanya. Pak Kevin, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu pecat kami? Betul. Tidak bersalah. Kalian sudah singgung Tuan Anton pun masih berani bilang kalian tidak bersalah. Kalau mau pertahankan kerja, gampang saja. Tapi semua tergantung pada keputusan Nona Ivy. Ivy, kamu bodoh ya? Ini kesempatan yang baik. Pikirkan baik-baik. Kamu kerja keras setiap hari, berapa uang yang bisa kamu hasilkan? Kalau kamu ikut Tuan Anton, kamu pasti bisa meraih kesuksesan lebih cepat. Bukan seperti itu. Ivy, jangan bilang aku tidak beri kamu kesempatan. Kalau kamu tidak perbaiki sikapmu lagi, jangankan mereka bertiga, aku juga terpaksa memecat kamu. Jangan hanya karena mereka bertiga jadi terlibat. Aku setuju. Ivy, jangan setuju. Bukankah ini sebuah pekerjaan saja? Kalau begitu aku tidak mau pekerjaan ini. Tidak mau. Pikirkan istri dan anak-anak kalian. Pikirkan cicilan mobil dan rumah kalian. Apa kalian yakin mau menolak? Jangan bilang lagi. Kalian pergi saja. Terima kasih. Yanto, kamu juga sudah dengar? Dia sendiri saja tidak keberatan lagi. Kamu mau bilang apa lagi? Tidak keberatan. Apa dia sekarang terlihat seperti tidak keberatan? Yanto! Diam!
Kamu yang diam! Yanto, kamu tampar orangku di depan. Emangnya kenapa? Yanto, kamu sudah gila. Iya, aku emang gila. Aku tidak bilang apa-apa. Siapa yang melarangmu bicara? Ayah kalian tidak mengajarkan kalian dengan baik. Jadi aku bantu mereka untuk mendidik kalian dengan benar. Habislah kamu. Habislah kamu, Yanto. Apa kamu tahu, mereka itu pewaris dari 3 keluarga besar. Jika kamu menyinggung mereka, kamu pasti akan mati malam ini. Oh ya, aku lupa beritahu kalian. Mulai hari ini, kalian semua bukan pewaris dari keluarga masing-masing. Kamu tidak layak untuk beritahu aku. Kunci pintunya. Aku mau lihat siapa yang berani. Yanto, apa kamu benar-benar mau menyinggung aku? Emangnya kenapa kalau iya? Oh, baiklah. Dengarkan. Sekarang baik Citra atau Haris juga tidak bisa melindungimu. Benarkah? Tuan Anton benar-benar sombong sekali ya. Hebat sekali Tuan Anton. Di acara pembukaan pun berani melakukan hal seperti ini. Haris, jangan kira aku takut padamu. Mulai hari ini ayahku akan berada di posisi setara denganmu. Kamu juga tahu, ayahmu yang berada di posisi setara denganku ya. Kalau ayahmu tahu perbuatanmu, aku tidak yakin apa kamu bisa pertahankan posisimu sebagai pewaris. Konyol sekali. Kenapa? Jangan-jangan ayahku akan cabut posisiku sebagai pewaris hanya karena wanita biasa. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Tuan Anton, pesta pembukaan akan segera dimulai. Jangan sampai kita telat. Oh, baiklah. Aku akan hajar kalian nanti. Tuan Anton. Yanto, cepat pergi berlutut dan minta maaf pada Tuan Anton. Kalau tidak, habislah aku. Diam. Kamu yang akan tamat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yanto, bisakah kamu tidak terlalu sombong seperti itu? Kamu cuma orang biasa saja. Apa hakmu untuk bersikap sombong? Kalau begitu, apa hakmu untuk bersikap sombong? Maaf Kak Yanto. Aku yang buat kamu terlibat masalah. Ini bukan salahmu. Aku punya ide. Saat acara pemotongan pita nanti, biarkan Ivi naik ke atas. Apa? Ivi. Pak Haris, Yanto hanya bercanda saja. Jangan ambil ke hati. Benar Pak Haris. Terima kasih sudah membantu kami tadi. Terima kasih. Biarkan Nona Ivi yang potong pitanya ya. Baik, saya mengerti. Saya?